Pemirsa, seorang sopir truk pengangkut gas tewas setelah truk yang dikendarai menabrak truk tronton. Truk korban tersangkut di belakang truk tronton. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir Bekasi kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 kilometer. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seorang pengamen tewas setelah nekat menceburkan diri ke sungai di Surabaya karena panik melihat patroli Satpol PP di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pun segera mengevakuasi jasad korban. Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan. Dukun pengganda uang ditangkap polisi karena membunuh korbannya dengan sadis. Jasad korban bernama Kwek Chu dievakuasi polisi. Korban berusia 67 tahun itu merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfia. Alfia, pria 57 tahun ini mengaku bisa menggandakan uang. Pertemuan pelaku dengan korban dilatar belakangi adanya niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban bersama anaknya mendatangi Alfian. Pelaku dan korban sepakat untuk menggandakan uang dilakukan dengan cara ritual. Mulanya, pelaku dan korban sepakat menggandakan uang 100 juta rupiah agar lebih banyak lagi. Namun, korban hanya membawa uang 1,1 juta rupiah. Hal itu membuat pelaku kesal dan nekat menghabisi nyawa korban. Pelaku menganiaya saat korban sedang bersemedi membakar dupa yang dibawa untuk ritual. Pada saat korban disuruh membakar dupa dengan cara duduk bersila membelakangi tersangka, tersangka langsung membacok bagian daripada leher korban sehingga korban terjatuh. Dalam kasus ini, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Menolak untuk berkencan, seorang wanita babak belur usai dianiaya kekasihnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban pun harus dirawat di rumah sakit akibat luka parah di kepala. FR 20 tahun terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akibat alami luka serius di bagian kepala. Korban terluka usai dianiaya oleh kekasihnya RA 19 tahun di salah satu rumah di Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Usai menerima laporan keluarga korban, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kerabatnya di Desa Tompo Balang. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku berencana menjemput korban di salah satu rumah kerabatnya. Namun korban menolak ajakan pelaku untuk pergi hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban. Korban dianiaya dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan kosong. Akibat perbuatannya pelaku RA kini ditahan dan terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Kebakaran hebat melanda gudang barang bekas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api berasal dari sampah bekas kabel yang dibakar. Madura.
Dari pantauan video amatir, api dengan cepat membesar dan melahap bangunan semi permanen yang dijadikan lapak rongsokan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini berawal saat pemilik lapak rongsokan tengah membakar kulit kabel, namun api dengan cepat menyambar hingga membesar. Kobaran api membuat warga panik, bahkan arus lalu lintas di depan lokasi macet panjang. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum tahu. Belum tahu, Pak, kronologinya. Tapi tadi padamnya sama warga apa sama pemadam? Pemadam. Pemadam ya. Pemadam. Oh, itu kebakarannya berapa lama? Ada sekitar sejaman mah ada. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada. Oh, iya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat pemindahan tahanan makar di Sorong, Papua Barat Daya. Massa terlibat bentrok dengan polisi dan juga merusak gedung-gedung pemerintah. Pemindahan 4 tahanan kasus makar dari Sorong, Papua ke Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh Rabu dini hari. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Kericuhan ini terjadi Rabu dini hari tadi. Akibat serangan massa, salah satu perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade area di depan Mapolresta Sorong Kota. Upaya aparat membubarkan massa di jalanan kota Sorong mendapat perlawanan. Tak hanya terlibat bentrok dengan aparat, massa juga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, kantor Wali Kota Sorong, hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran, sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Petugas keamanan bandara dan pengelola ground transport terlibat baku hantam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemicu masalah diawali keributan dengan sopir taksi viral di media sosial. Kericuhan pecah di arena terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan terekam penumpang hingga viral. Bahkan, petugas Afsek sempat terlibat adu fisik dengan seorang pria berpakaian kemeja kuning yang diidentifikasi sebagai supir taksi konvensional. Awalnya keributan hanya melibatkan 2 pengelola ground transport di Bandara Ngurah Rai. Namun saat petugas Afsek berupaya persuasif menenangkan massa, situasi malah semakin tidak terkendali. Hingga terjadilah aksi saling dorong dan terjadilah aksi saling pukul. 2 petugas Kadek PP dan Kadek AK pun menjadi korban pemukulan dan segera melaporkan ke Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. Saat ini pihak Polres Bandara telah melakukan pendalaman kasus. 10 orang saksi sudah diperiksa dan 6 diantaranya dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di Kediri, Jawa Timur. Menyelidiki kecelakaan menewaskan 2 orang, polisi memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan beruntun melibatkan truk gandeng, truk kol, diesel, minibus, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tugorejo, Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Naas, akibat kecelakaan ini, 2 orang korban meninggal dunia. Kejadian bermula saat truk gandeng melaju dari arah Simpang 5 menuju pesantren. Secara bersamaan, truk kol, diesel, dan sepeda motor yang dikendarai kedua korban berusaha mendahului truk gandeng. Namun, tiba-tiba dari arah kanan terdapat mobil yang masuk lajur sehingga truk banting setir ke kiri dan menyenggol sepeda motor yang berada di antara truk gandeng dan truk. Pengemudi dan penumpang motor terjatuh tepat di bawah roda truk gandeng hingga terlindas. Truk gandeng melaju dari arah SLD ke selatan, kemudian ada kol diesel hendak menyalip dari arah belakang, kemudian tiba-tiba dari barat jalan ada Innova keluar mau masuk juga ke arah selatan. Akhirnya terjadi laka, terus posisi kendaraan Vario warna merah itu posisinya ada di tengah-tengah antara truk gandeng dan kol diesel. Untuk korban ada berapa, Nah? Untuk korban 2 orang. Kondisinya seperti apa? Info awal meninggal dunia.
Kini kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD SLG, sementara sopir ketiga kendaraan lainnya diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Kasus ini tengah ditangani Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk pengangkut gas tewas setelah truk yang dikendarai menabrak truk tronton. Truk korban tersangkut di belakang truk tronton. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir, Bekasi, kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 kilometer. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seorang pengamen tewas setelah nekat menceburkan diri ke sungai di Surabaya karena panik melihat patroli Satpol PP di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pun segera mengevakuasi jasad korban. Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan.